Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda Eskom, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang Human Computer Interaction atau yang biasa disingkat dengan HCI. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 pakar HCI ternama. Oke, kita langsung ke pakar yang pertama. Mungkin bagi mahasiswa jurusan teknik informatika yang sudah mengambil mata kuliah interaksi manusia komputer atau human computer interaction pasti udah sering mendengar 8 golden rules dalam perancangan antarmuka suatu aplikasi. 8 golden rules adalah panduan dalam membuat suatu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diusulkan oleh Ben Shneiderman melalui bukunya yaitu Designing the User Interface. Nah, katanya sih saat ini mulai berkembang aplikasi yang berbasis mobile kan. Nah, beberapa pendapat bahwa 8 golden rules itu udah kurang efektif lah untuk digunakan sebagai rules dalam user interface. Tapi beberapa pendapat juga mengungkapkan bahwa mereka tidak setuju bahwa kalau misalkan si 8 golden rules ini telah ketinggalan zamannya karena sudah tergerus dengan mobile. Karena mungkin kalau kita dilihat dari sisi lain juga untuk pengguna desktop pun masih banyak ya untuk sekarang ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 8 golden rules yang dikeluarkan oleh Ben Shneiderman tersebut. Oke, yang pertama itu ada strive for consistency, yaitu konsistensi yang dibutuhkan antar halaman dalam suatu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Mungkin ada contoh fotonya yang bawah ini ya, mungkin bisa dilihat. Oke, yang kedua ada enable frequent user to use shortcut. Di sini untuk user yang telah sering menggunakan aplikasi, adanya shortcut yang dapat memangkas waktu penggunaan saat diperlukan. Karena nantinya kita nggak perlu mencari lagi aplikasi dalam menu ataupun mencari secara manual. Jadi kita membutuhkan shortcut yang nantinya kita tuh langsung terhubung ada di user interface yang pertama kita buka di suatu desktop tersebut. Oke, yang ketiga itu ada over informative feedback. Nah, di sini itu untuk memberikan informasi mengenai apa yang lebih atau sedang dilakukan oleh user. Diperlukan sebuah feedback yang dapat terlihat jelas secara virtual dan memiliki makna yang baik. Nah, di sini tuh ada contoh gambarnya sebagaimana bahwa kita tuh diberitahu oleh desktop itu riwayat atau history apa yang kita habis buka nih. Jadi desktop pun akan menyimpan nantinya itu dibutuhkan untuk kita membuat suatu aplikasi, sebuah user interface agar memudahkan si user untuk melihat apa kegiatan terakhir yang dia lakukan. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu ada design dialog to yield closure. Nah, desain yang artinya itu desain yang baik adalah desain yang tidak ambigu. Terus menambahkan informasi seperti dialog dalam interface sangat diperlukan untuk menjelaskan flow kepada user. Dimana contohnya seperti gambar yang di bawah ya. Nah, itu tuh seperti ada transaksi masuk dan transaksi keluar tuh dijelaskan gitu ya. Jadi nggak ambigu apakah dituliskan hanya transaksi saja atau mungkin ada transaksi masuk saja atau tidak ada transaksi keluarnya atau sebaliknya. Jadi gimana caranya user tuh benar-benar mengerti dalam aplikasi interface yang kita buat. Oke, lanjut ke poin nomor 5. Dari poin nomor 5 itu ada over simple error handling atau bisa dijelaskan di situ adalah developer dan user tidak suka adanya error karena itu apabila ada error dalam sistem yang sedang dibuat, interface yang baik akan memberikan informasi tentang error apa yang ada dan informasi mengenai cara penyelesaiannya. Berarti di sini kita sebagai pembuat user interface aplikasi dengan user interface, kita tuh harus ngasih tahu kepada user bagaimana kalau terjadi error dalam aplikasi kita tentang yang berkaitan dengan user itu kita harus memberikan penyelesaiannya. Mungkin kita bisa dicontohkan dengan gambar yang di bawah ini. Oke, lanjut. Di poin ke-6 yaitu ada permit easy reversal of action.
Nah, itu yaitu dalam aplikasi user bisa saja melakukan kesalahan dan perbaikan kesalahan tersebut. Harusnya mudah diakses dan dilakukan oleh user. Nah, itu uh, seperti contoh di sini. Saya di sini mengambil contoh transaksi di mana nantinya user diberikan akses itu yang lebih mudah dan bisa dilihat di mana hasil transaksi terakhirnya dia keluar kemana dan transaksi masuk yang terakhir user dapatkan bagaimana. Jadi di situ tuh harus mudah diakses oleh user itu sendiri. Kita jangan memperibet user. Oke, poin ketujuh ada support internal locus of control. Nah, di sini dalam interface yang baik, user harusnya memiliki kepercayaan tinggi bahwa aplikasi yang ia gunakan dapat dikontrol sepenuhnya oleh user tersebut. Nah, di sini yang dimaksud seperti riwayat transaksi yang sebelumnya. Ini lanjutannya. Jadi di mana kita sebagai developer aplikasi tersebut harus bisa memberikan seluruh akses aplikasi tersebut kepada user. Jadi memberikan user kenyamanan di mana misalkan dia ingin menghapus, di mana dia ingin menambahkan, atau misalkan ingin melihat seperti transaksi yang seperti riwayat transaksi yang ada di contoh gambar yang saya sudah berikan. Di situ user akan mendapatkan informasi tentang riwayat transaksi terakhir user itu sendiri. Oke, yang terakhir dari Schneider at Golden Rules yaitu reduce short-term memory offload. Nah, dalam interface yang baik, informasi visual sangat penting karena user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat-ingat flow yang perlu ia lakukan dengan cara menghafal bagian-bagian layar. Jadi gimana caranya terlihat dengan baik dalam suatu aplikasi itu kita harus menjelaskan atau menginterpretasikan aplikasi itu dengan sangat baik. Misalkan ada menunya tuh mudah dijangkau oleh mata, gampang dilihat, dan user pun tidak sulit untuk memindahkan dari menu satu ke menu lainnya seperti gambar yang ada di sini. Oke, lanjut ke pakar yang selanjutnya. Oke, pakar yang kedua itu saya mengambil contoh HCI-nya itu Norman Seven Principle. Oke, ketika saya pertama kali mendengar kata HCI, saya langsung teringat dengan salah satu buku paling berpengaruh yang saya baca, yaitu The Design of Everyday Things oleh Don Norman. Dalam karya klasik ini, Don Norman menyoroti desain objeknya sehari-hari seperti pintu, kompor, termostat, dan banyak lagi. Dia kemudian menerapkan prinsip desain universal ini untuk merancang produk teknologi. Don Norman adalah salah satu pemikir terkemuka tentang desain yang berpusat pada manusia, dan prinsip-prinsip yang ditulisnya wajib dibaca oleh setiap perancang user interface. Saya pun masih merujuk prinsip-prinsip ini setiap hari dalam mengerjakan tugas-tugas interface saya. Jadi saya ingin menjelaskan masing-masing dari 6 prinsip Don Norman dalam desain interaksi dan bagaimana hal itu tetap relevan dengan merancang produk digital saat ini. Oke, kita ke poin nomor 1. Oke, poin nomor 1. Use knowledge in the real world and in the head. Desain antarmuka harus memakai bahasa yang umum dan penyelesaian tugas yang mudah dimengerti. Nah, kita sebagai developer aplikasi, khususnya untuk bagian user interface, itu harus mengerti di mana bahasa pasar yang akan kita edarkan. Misalkan aplikasi ini kita akan mengedarkannya lebih condong ke negara Indonesia. Mungkin kita harus memberikan semua bahasa itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di situ kita juga harus memberikan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Jangan sampai bahasa Indonesia itu tercampur dengan bahasa gaul seperti zaman sekarang. Mungkin harus menggunakan bahasa baku yang baik dan benar seperti KBBI. Nah, yang kedua ada simplify the structure of text. Nah, itu meminimalisir informasi yang tidak penting atau mengurangi jumlah pilihan. Gunakan fitur seperti tooltips, undo, dan history untuk membantu memori user. Jadi user mempermudah dengan kita memberikan gambar yang memang real, seperti apa yang tadi
awal bahwa Don Norman sering menggunakan alat-alat keseharian untuk menjadikan itu logo misalkan atau lambang di user interface-nya. Nah, di sini saya mempunyai contoh yaitu lambang disket, lambang back atau lambang berputar itu. Nah, di situ ada fungsinya masing-masing dan user pun langsung mengerti karena mungkin kalau di memori mereka lambang disket itu sudah diartikan sebagai tanda save atau tanda tanya itu sebagai tanda apa yang harus kita tanyakan, atau seperti tanda open atau save as di sini. Mereka kan user akan langsung mengerti bahwa ketika ada gambar map terbuka itu berarti kita akan membuka file, dan sebaliknya jika ada map tertutup mungkin kita akan meng-close file tersebut. Oke, lanjut ke poin nomor 3 yaitu make things visible. Nah, buat semua transparan bagi user, termasuk feedback yang akan didapatkan ketika user melakukan suatu task. Nah, di sini sebagai developer aplikasi, kita harus memberikan user tuh kejelasan. Misalkan kalau user akan meng-close itu, kita harusnya memberikan notifikasi kembali apakah benar ini akan di-save kembali atau tidak di-save, atau mungkin ya udah cancel lagi atau mungkin ingin diedit lagi gitu. Jadi kita harus memberikan kepastian pada user apakah Anda yakin gitu untuk meng-close langsung, apakah tidak save dulu atau bagaimana gitu. Seperti contoh gambar yang ada di sini. Oke. Poin nomor 4. Di poin nomor 4 itu adalah get the mappings right. Nah, di situ yaitu ketika memberikan pilihan kepada user harus membedakan tampilan antara pilihan atau opsi yang diberikan. Nah, contohnya seperti pilihan heading-heading pada Microsoft Word. Nah, di situ kan ada heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4 itu memberikan pilihan kepada user bagaimana user nantinya akan mengakses heading-heading tersebut untuk menjadikan heading-heading yang berbeda, di mana heading 1 peruntukannya mungkin beda, heading 2 peruntukannya juga beda. Jadi user itu diberikan kemudahan untuk mengatur heading-heading yang mereka mau untuk contoh yang saya berikan ini ya di Microsoft Word. Oke, di poin nomor 5 itu ada exploit the power of constraint, yaitu pembatas atau pelarangan sangat bermanfaat untuk mencegah kesalahan di masa mendatang. Nah, itu sama kayak tadi head golden rules, dimana kita sebagai developer aplikasi harus memberitahu bahwa kalau misalkan ada yang kurang dalam memasukkan username atau misalkan ada yang salah dengan memasukkan password, kita harus memberitahu bagaimana solusinya dan bagaimana kita bagaimana user tanggapannya nanti gitu, seperti gambar yang sudah diberikan. Oke, lanjut ke poin nomor 6. Oke, poin nomor 6 yaitu design for error. Nah, di sini tuh kita harus mendeskripsikan kenapa sih user harus mendapat pesan error dan kemudian beri solusi untuk aksi selanjutnya. Misalkan dalam aplikasi yang kita buat, ketika user melakukan kesalahan dalam aplikasi kita, terus terjadilah error. Nah, di situ tuh kita jangan lepas tangan atau misalkan kita tidak memberikan pop-up kepada user. Nah, nantinya di aplikasi tersebut kita harus memberitahu bahwa apa sih kesalahan yang user lakukan dan apa sih yang harus user lakukan nantinya gitu. Oke. Untuk yang terakhir dari Norman Seven Principle yaitu when all else fails, standardize. Ketika tidak bisa membuat antarmuka yang lebih baik dalam aspek tertentu, bisa juga untuk menggunakan rumus standar atau template yang sudah ada, seperti contoh yang ada di sini. Oke, kalau kita misalkan tidak bisa mencari data user, bagaimana user menangkapi aplikasi kita nanti, untuk desain user interface kita nantinya, lebih baik kita harusnya memakai template standar yang udah ada, seperti contoh ini tanda X untuk close, tanda kotak 2 untuk minimize dan optimize, dan di sini ada garis untuk minimize dan optimize, dan gambar kotak itu untuk mau merubah ukuran
ukuran tampilan user interface kita. Nah, di situ tuh kita kalau misalkan tidak menemukan data yang valid untuk merancang desain tersendiri untuk user nantinya, lebih baik kita menggunakan template yang sudah ada dan yang dipakai secara umum di desktop atau di desktop yang sudah ada. Yang ketiga atau yang terakhir, H.C. Nielsen Heuristic yang dibuat oleh Jacob Nielsen. Nah, pria kelahiran 5 Oktober 1957 ini berprofesi sebagai web developer dan lulus dari Universitas Teknik di Denmark. Dan dikenal pula dengan karyanya yaitu Usability Inspection Methods dan masih banyak lagi. Oke. User experience dapat didefinisikan sebagai tingkat kepuasan pengguna yang diperoleh ketika berinteraksi dengan produk berbasis teknologi. Produk yang memiliki daya guna dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat menciptakan user experience yang baik. Menurut Jacob Nielsen, konsultan kegunaan web dari Denmark, usability adalah atribut kualitas yang digunakan untuk menilai seberapa mudahnya tampilan antarmuka digunakan. Jacob Nielsen merangkum 10 usability heuristik yang berkaitan dengan metode untuk menganalisa suatu objek agar memberikan kemudahan dalam user mencapai tujuannya. Oke, sebelum kita membahas heuristic usability atau Nielsen usability, kita harus pahami dulu apa itu usability. Usability adalah kondisi di mana seseorang bisa dengan mudah menggunakan sebuah alat atau objek tertentu buatan manusia untuk dapat mencapai suatu tujuan. Alat atau objek yang dimaksud biasanya berupa produk, namun kali ini kita akan terapkan pada user interface website maupun mobile apps. Jika interface yang telah dibangun memiliki usability yang rendah, tentu akan mengakibatkan sebagai 4 poin. Kita nantinya user enggan untuk menggunakannya kembali. Terus akan frustasi dengan produk yang kita buat. Setelah itu akan ada penurunan produktivitas dari aplikasi yang kita buat dan pemborosan waktu dari kita yang telah membuatnya dengan asal-asalan, atau mungkin kita memboros waktu saja karena kita membuat hal yang salah gitu. Jadi mungkin harus diperhatikan 10 Nielsen heuristic tersebut. Oke, kita mulai ke poin pertama, yaitu visibility of system status, yaitu suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user, baik sedang dilakukan, sedang di bagian apa, dan apa yang terjadi. Seperti contoh yang ada di gambar di sini. Di sini ada status password. Jika ada mengetik password itu kan biasanya kita sebagai aplikasi developer itu menginginkan bahwa password dari suatu user itu akan aman. Nah, dimana di sini tuh kita tuh harusnya user memberikan sedikitnya ada number atau simbol yang dimasukkan kepada password tersebut. Nah, di situ kita akan memberikan status informasi pada saat user telah mengisi form tersebut. Misalkan sudah betul, sesuai yang kita buat itu sesuai, nanti kita harus memberikan respon informasi kepada user kalau hasil dari pembuatan password itu benar contohnya. Oke, yang kedua di sini ada match between system and the real world. Nah, sistem haruslah mampu memberikan informasi yang mudah dipahami seperti bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi user. Jadi di sini kita sebagai user interface harus memberikan bahasa sehari-hari yang memang tidak terlalu baku tapi harus ringan, karena ini Nielsen heuristic ini agak berbeda dengan Norman ya yang tadi, karena di sini Nielsen ingin kita sebagai web developer atau desainer user interface itu menjalin kedekatan dengan calon user kita nanti, di mana nanti tuh user itu akan nyaman dengan menggunakan bahasa kita karena bahasa aplikasi kita, karena aplikasi kita menggunakan bahasa sehari-hari yang memang mudah dimengerti. Oke, poin ketiga di sini ada user control and freedom. Nah, di sini mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam
menggunakan interface. Contohnya seperti user yang dapat melakukan undo, redo, dan lain-lain. Nah, seperti yang sama pada pakar HCI sebelumnya, semua juga mengatakan bahwa kita harus memberikan kontrol dan kebebasan kepada user itu, di mana mereka ingin menghapus, mereka ingin undo, atau kita ingin meredo, user ingin meredo. Jadi harus kita berikan sebebas mungkin user untuk mengontrol aplikasi kita gitu, di mana nantinya user akan nyaman menggunakan aplikasi kita. Oke, lanjutkan ke poin keempat, yaitu konsistensi and standar. Nah, desain konsisten dan baik akan memudahkan bagi user dalam mengenal fitur agar tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Hindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Di sini saya tidak memasukkan gambarnya karena mungkin kita sudah mengerti ya. Jadi bagaimana misalkan kalau gambar yang sama dengan aslinya itu memiliki fungsi yang sama seperti kata Norman yang sebelumnya. Misalkan kalau ada kita menambahkan simbol tong sampah, itu mengartikan bahwa user itu bisa membuang file dia tuh di dalam tong sampah tersebut. Atau misalkan kita untuk mengkat gambar atau mengkat tulisan, itu pasti dengan lambang gunting, karena memang di sisi lain kan gunting juga fungsinya untuk memotong, atau yang mungkin bahasa Inggrisnya cut gitu. Oke, di ini gambarnya ya, yang kata di contohnya untuk pengaplikasian Microsoft Word. Tapi di situ tuh ada konsistensi ya, walaupun berbeda tahun, Microsoft Word tuh tetap gitu, gambarnya tuh sama. Mau misalkan seperti di sini ada clip art, itu tuh pasti setiap generasinya tuh lambangnya sama. Itu berarti memudahkan user untuk menghafalnya gitu ya. Nah, poin kelima yaitu error prevention, yaitu error atau bug pada sistem merupakan suatu yang tidak profesional bila terlihat oleh user. Namun untuk menangani hal ini dapat diganti dengan pesan error dalam bentuk desain dengan menggunakan prinsip nomor satu yaitu visibility of system status. User memahami apa yang terjadi pada sistem. Jadi kita tuh harus mau gimana pun, walaupun ada error atau bug yang ada di aplikasi kita nantinya, nah di situ tuh bagaimana kita harus berusaha harus terlihat gitu, apa sih yang errornya itu di mana gitu. Jadi user pun mengetahui dan kita pun kembali lagi harus memberikan penyelesaian dari error tersebut. Jadi memudahkan user juga. Jadi jangan sampai user pun takut atau kapok untuk menggunakan aplikasi kita lagi karena mungkin takut error atau sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada poin ke-6, yaitu recognition rather than recall. Oke, daripada memaksakan user untuk mengingat, lebih baik buat user lebih mengenali sistem tersebut. User dalam menjelajahi sistem atau aplikasi tentu akan melewati beberapa halaman. Agar user tidak bingung, buat aplikasi yang membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Nah, jadi itu balik lagi seperti apa yang kata pakar HCI sebelumnya. Jadi bagaimana kita harus membuat, mungkin kata yang Don Norman itu bilang bahwa kita tuh harus membuat shortcut gitu. Jadi memudahkan user untuk mencari menu favoritnya atau aplikasi favoritnya gitu ya. Jadi nantinya user nggak harus mengulang lagi, atau mungkin ketika lupa apa yang terakhir dia lihat, itu nantinya mengingat lagi dengan susah payah mencari ke history atau gimana. Nah, seperti contohnya di sini kayak kolom searching di Google. Ketika kita men-searching Google, apa yang akan kita buka pasti di situ akan ada rekomennya.
Jadi ketika misalkan di sini why does Google, di situ bakal muncul referensi lainnya kayak look different, have to uh, ES atau look like this today atau bagaimanapun itu. Jadi kayak memberikan referensi-referensi lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada di poin 7 yaitu flexibility and efficiency of use. Nah, bagi user atau pengunjung baru tentu mereka akan mempelajari sistem atau aplikasi terlebih dahulu. Apalagi jika aplikasi tersebut memiliki fitur yang banyak, user pasti membutuhkan yang lebih banyak dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, aplikasi harusnya fleksibel dan efisien. Nah, bagaimana kita sebagai desainer user interface atau developer aplikasi itu harus membuat aplikasi itu se-efisien mungkin dan se-fleksibel mungkin, karena mungkin takutnya kita tidak tahu sikon user nantinya, calon user kita tuh bagaimana. Jadi apakah mereka memang baru menggunakan desktop atau bagaimana gitu ya. Jadi kita bagaimana harusnya menanggapi itu dengan cara kita mengikuti template yang ada yang sebelumnya agar memudahkan, dan mungkin user yang memang tidak tahu apa-apa, yang belum tahu, nantinya bisa mencari referensi yang sudah ada, atau mungkin difleksibelkan dengan cara memudahkan user dan memberitahu seperti tutorial atau yang lainnya. Jadi memang benar-benar kita membuat aplikasi yang mudah bagi user. Oke, yang ke-8 yaitu aesthetic and minimalist design. Nah, desain method yang baik haruslah nyaman dipandang dengan menggunakan kontras, warna yang baik, posisi yang sesuai dengan serasi, dengan desain yang minimalis dan dipadukan dengan white space atau jarak antar elemen yang sesuai akan membuat aplikasi terlihat lebih elegan. Nah, di sini juga kita sebagai desain user interface pun harus membuat desain aplikasi atau web kita secara estetik, secara enak, secara mata tuh enak dipandang oleh user. Jadi dimana user tuh melihat web kita atau aplikasi kita itu ringan gitu, dimana kita user tuh nantinya akan betah berlama-lama untuk melihat aplikasi atau web kita. Contohnya seperti Google. Kita lihat Google itu memang mungkin simple, tapi penempatannya tuh sesuai gitu, dimana memang search bar-nya ada di situ, kita langsung bisa menemukannya, tidak susah mencari, dan dimana di bawahnya informasi-informasinya pun cukup untuk user. Jadi tidak terlalu berlebihan untuk user membuat bingung, ataupun tidak terlalu sepi sehingga user berpikir bahwa ini aplikasi yang sangat enak dipandang lah. Oke, yang ke-9 kita ada help user recognize, diagnosis and recover from errors. Nah, desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error bila terjadi. Saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi. Nah, seperti yang tadi, intinya ketika aplikasi kita error, itu tuh kita tuh sebagai web developer itu harus memberikan solusinya dan memberikan keterangan informasinya. Kenapa sih halaman web kita itu tiba-tiba error, atau misalkan kenapa sih halaman aplikasi kita itu error gitu ya, karena user pun mungkin tidak tahu menahu akan aplikasi atau web yang kita buat. Nah, di situ harusnya kita buat seperti gambar yang di sini. Jadi jika misalkan ada error seperti ini, misalkan internet koneksinya mati atau terputus, nah di situ tuh kita tuh harus memberikan informasinya dulu, informasinya apa, dan nantinya di bawahnya kita beri solusi kepada user tersebut, apakah ingin mencek dulu jaringan internetnya atau meng-close halaman web kita. Oke,
Oke, yang terakhir ada help and documentation. Nah, yaitu harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Nah, jadi kita harus memberikan pertolongan dan dokumentasi kepada user untuk menyelesaikan apa yang menjadi error, atau ketika misalkan user membutuhkan kita dalam misalkan tidak mengerti dalam satu hal dari aplikasi atau web kita, itu kita harus menyisipkan bantuan untuk para user yang nantinya user bisa menghubungi kita, atau user akan mendapatkan referensi dari kita untuk membantu menyelesaikan semua masalahnya. Jadi jangan sampai user tuh mendapat masalah dari web kita atau mendapat masalah dari aplikasi kita, tapi kita tidak memberikan pihak bantuan atau misalkan nomor bantuan agar atau referensi bantuan agar user itu bisa menyelesaikan masalahnya bisa bukan masalah agar user itu bisa menanyakan apa sih kesalahan dari ini, atau mungkin user ingin menanyakan gitu perihal aplikasi atau web tersebut gitu ya. Jadi sebaik mungkin bagaimana kita harus membuat user tuh benar-benar nyaman dengan web kita. Ketika user membutuhkan pertolongan, kita harus selalu ada juga untuk user gitu. Oke, mungkin itu tiga pakar HCI yang saya jelaskan hari ini. Itu tadi yang pertama ada Shneiderman at Gordon Rush yang dicetus oleh Ben Shneiderman. Yang kedua ada Norman Seven Principle dari Don Norman, dan yang terakhir ada Niels Heuristic dari Jacob Nielsen. Nah, itu tiga pakar yang mungkin sampai sekarang saya buat atau memang prinsipnya saya pakai sih untuk memakai tugas-tugas saya tugas kuliah saya untuk menggunakan membuat aplikasi atau membuat web ya, karena mereka itu masukan dari mereka itu menurut saya cukup jelas dan memang cukup terperinci apa yang harus digunakan, dan yang nantinya tuh kita tuh bisa memberikan kenyamanan dalam calon user kita nantinya. Nah, mungkin sebelum kita penutupan di sini saya akan memperlihatkan daftar pustaka ya. Di sini daftar pustaka yang memang saya ambil datanya untuk menyelesaikan pencarian 3 pakar HCI saya hari ini. Mungkin cukup segitu saja dulu dari saya, mungkin banyak kekurangan. Jika masih banyak jika ada yang mau menambahkan boleh ditambahkan di kolom komen. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.